Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisha Gantari dari Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan cara eh, mengolah data arus dengan menggunakan link web Copernicus Marine Service, habis itu link webnya Genome, habis itu mendownload aplikasi ODV. Oke, jadi kita masuk ke awalnya itu kita harus login dulu ke Copernicus Marine Service. Nah, karena aku udah login, nanti tampilannya bakalan kayak gini. Nah, kita langsung aja klik Ocean Product yang didata nih. Nah, kita klik. Kalau udah kayak gini, kita scroll dikit ke bawah, dikit. Habis itu kita klik yang wave. Wave ya teman-teman. Sorry, maaf. Yang wave. Oke. Kalau udah yang wave ini, kita klik yang pertama. Oke. Kalau udah, kita download. Nah, di sini datasetnya kita ganti menjadi current daily. Mulai current daily. Oke, kalau udah kita scroll dulu ke bawah. Habis itu, nah ini kan belum ada ya angkanya ya. Nah, jadi kita masuk dulu ke genomnya. Kita cari Laut Banda karena aku dapetnya Laut Banda. Terus kita zoom, kita cari Laut Banda. Ini dari Laut Bandanya udah ketemu. Oke. Nah, jadi kita kotakin. Kotak. Oke. Kalau udah kayak ini udah cukup. Nah, angka-angka yang di ini kita salin, kita masukin ke Marine Copernicusnya. Oke, lagi. Yang ini kita klik ke sini lagi, kita salin semuanya pokoknya. Habis itu yang ini juga. Oke, kita salin. Oke, udah. Nah, kalau udah kayak gini, data range yang from-nya ini kita ganti jadi 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025 karena Oke, kalau date range-nya ini kita ganti yang two-nya aja karena from-nya nggak usah diganti, kita ganti two-nya itu menjadi 34,43. Nah, kalau udah kayak gitu, kita tinggal download aja. Kita tunggu. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik dulu. Biar mempermudah buat itunya, kita ganti aja namanya menjadi Raisha Gantari. Klik OK. Nah, ini biar kita mempermudah, ini kita pindahin ke dokumen. Oke, kalau udah, ini kita langsung ke aplikasi ODV-nya. Kita klik file, kita ke open. Terus kita cari dokumen itu, kita klik yang Raisha Gantari. Oke, udah dulu. Nah, habis itu ini kita next kali 2 kali aja. Kita klik time, klik next. Habis itu tip yang ini yang kedua, yang subdimension ini kita ganti, kita klik dulu yang 0 ini, kita langsung kita ganti 0. Klik OK. Klik finish. Nah, ini kita ganti menjadi arus Laut Banda karena aku Laut Banda ya. Januari 2025. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita tinggal klik kanan, kita ke properties, habis itu kita ke layers, habis itu kita ke land, ke draw. Ini kita aktifkan buat nah, ada timbul kayak gini nih. Habis itu kita klik kanan lagi, kita ke layout,
Habis itu kita ke one surface window. Nah, kalau udah kayak gini kita klik lagi. Habis itu kita ke properties. Habis itu kita ke display style. Nah, ini nih kita ganti menjadi original data itu menjadi row. X-nya yang ini kita klik yang UO. Yang Y-nya ini adalah VO. Yang colornya ini kita ganti yang 5. Oke, kita klik OK aja. Kita klik OK. Nah, kalau kayak gini sebenarnya udah selesai. Nah, habis itu kita klik, kita mau jadiin dia GIF supaya bisa jalan ya arusnya biar bisa kita lihat. Oke. Ini kita ganti jadi name-nya tuh arus laut Banda Januari 2025. Oke, kita save. Nih, udah kayak gini, udah jalan teman-teman. Nah, kita tinggal tunggu. Terus kita oke. Nah, kita coba lihat di dokumen sebentar. Yang pakai slide itu tambah 2.000 itu 10.000. Sabar, kita cari. Nah, yang ini kita lihat ya. Oke, nah di sini panah pada peta-peta ini guys, itu tuh adalah vektor arus. Nah, arah panah ini nih, itu menunjukkan kemana air itu bergerak. Dan panah ini nih, dia menunjukkan seberapa cepat arusnya. Jadi bisa kita lihat di sini nih ada panah yang panjang, ada panah yang pendek, biar walaupun nggak terlalu kelihatan. Nah, di mana panah panjang yang ini berarti itu memiliki arus yang kuat. Sedangkan kalau panahnya itu pendek, dia tuh arusnya tuh berarti lemah. Karena panah ini kebanyakan kan mengarah ke bawah atau ke layar ya, ke arah selatan. Nah, ini artinya saat itu permukaan laut di sana itu saat mengalir itu ke selatan. Mengapa sih arah panah aku tuh nggak berputar kayak gini, dia cuma satu arah doang kayak gitu, sedemikian arah doang? Karena ini bisa terjadi faktor angin muson atau angin permukaan laut yang bertiup dari utara yang bisa mendorong air itu ke selatan. Jadi kayak bisa jadi perbedaan tekanan atau kemiringan muka laut itu juga bisa menghasilkan aliran geostropik ke selatannya, dan bentuk dasar laut ini tuh bisa mengarahkan aliran sehingga terlihat seragam. Nah, dari panah-panah ini nih guys, ini kan tampak relatif pendek dan seragam semua ya, nggak terlalu kelihatan. Jadi ini mayoritas arus itu pada waktu itu tuh kemungkinan dia lemah sampai kemungkinan itu tuh arusnya tuh arus lemah sampai sedang. Hanya beberapa lokasi atau tempat yang ini nih menunjukkan bahwa panah ini sedikit lebih panjang, itu tanda arus di situ agak lebih kuat. Maksudnya kayak hanya beberapa lokasi yang menunjukkan panah itu sedikit lebih panjang. Nah, itu tuh berarti itu tuh tanda arus di situ tuh agak lebih kuat. Nah, jadi intinya teman-teman bahwa ketika panahnya itu panjang berarti arusnya itu kuat, sedangkan kalau panahnya itu pendek itu berarti dia arusnya tuh lemah. Nah, itu karena di sini aku cuman ke bawah, berarti aku tuh termasuk ke arus yang dari lemah sampai sedang. Begitu saja dapat saya sampaikan. Kalau ada pembahasan atau pemaparan saya dalam mengolah data ini ada yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.